doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa banyak. Ya, alhamdulillah telah kita dengarkan kalam ilahi dan sari tilawah dari Ananda Wildan dan Anissa. Semoga kita yang mendengarkan tetap mendapat pahala dan suri toladan Nabi Muhammad SAW senantiasa menjadi khutbah hasanah kita. Nah, lanjut ke acara berikutnya akan kita pada Ibu Ila Karmila SPDI. Untuk sambutan kami persilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang telah memberikan berjuta-juta kenikmatan, baik nikmat iman dan Islam atau nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat dan pengikutnya, dan semoga sampai pada kita sekalian, sehingga kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Amin. Saya sebagai ketua panitia dalam hal ini ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan siswa-siswi Al-Kenji Bina Sarana Cendekia Bandung yang berkenan hadir di acara memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah. Semoga apa yang kita lakukan, kita sekalian menjadi amal ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami segenap panitia memiliki semangat yang sangat luar biasa dalam acara ini. Karena acara ini merupakan acara di mana sejarah itu ada. Lahirnya manusia hebat, pembawa berkah bagi seluruh alam semesta ini, yaitu kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panitia saya syukur dari dengan niat semoga bisa menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti hari ini kita semua memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas kerjasama yang baik hingga tercapainya acara ini. Semua ini atas kerjasama yang baik hingga sampai acara ini. Kita semua harus mengapresiasi kepada banyak pihak. Tentunya di sini Yayasan Teknologi Sarana Utama dan PT Erlangga dan semua orang tua, staf ataupun guru dan anak-anakku sekalian, siswa-siswi Al-Kenji Bina Sarana Cendekia Bandung yang telah membantu mensukseskan acara ini. Dan dimohon untuk standby sampai acara ini selesai. Dari kami mohon maaf jika banyak kekurangan atas terselenggaranya acara ini, dalam kekurangan dalam banyak hal. Semoga itu semua tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah, serta tidak mengurangi sedikit pun diselenggarakannya acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami menghimbau untuk mengikuti acara ini sampai selesai, karena banyak hal yang sangat bermanfaat.
Apalagi nanti ada mau'idoh hasanah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Dudi Mutakin. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada banyak kekurangan karena kami panitia adalah manusia biasa. Allah lah yang maha sempurna dan kesempurnaan hanya miliknya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ila atau Miss Ila yang Waalaikumsalam telah warahmatullahi memberi sambutan. Ya, kita meski banyak kekurangan, tapi di era pandemi ini kita berupaya tetap silaturahim, tetap ada acara Hari Islam, Hari Besar Islam, dan semoga ini tetap menjadi banyak manfaatnya. Acara berikutnya kepada Pak Ustadz Dudi Mutakin akan menyampaikan materi silaman rohani melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita teladani perjuangan Rasulullah dalam mendidik generasi terbaik. Nah, kepada beliau kami persilakan Pak, waktu dan tempatnya Pak. Enggak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, siswa-siswi Al-Kenzi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur dan kita semua wajib bersyukur karena kita semua berada dalam perjalanan hidup di dunia ini. Kemudian di dunia ini kita diperintahkan ibadah dan oleh Allah diberikan buat kita utusan yang membuat kita mengerti bagaimana caranya ibadah. Ini bagusnya karena ini ada siswa-siswi, bagusnya videonya ditampilkan deh. Jangan sampai tidak ada videonya ya, supaya kita semua merasa bahwa kita bersama. Hadirin, Rasulullah SAW itu yatim. Hadir lahir tanpa bapak. Kemudian belum cukup besar, sudah kehilangan ibu. Tapi Rasulullah tidak pernah menjadi manusia yang berputus asa. Sedih ada, Rasulullah suka menangis, iya. Rasulullah ada kerinduan kepada orang tuanya, iya. Bahkan Rasulullah pernah mengeluh kepada Allah, ya Allah, kalau ibu bapak saya tidak menjadi muslim karena saya belum ada, ampuni ibu bapak saya. Begitu doa Rasulullah. Dan Allah mengabulkan dengan membiarkan ibu bapaknya masuk ke dalam masa fatrah, ya. Masa di mana belum ada ajaran di dalamnya. Wallahu alam. Tapi yang jelas Rasulullah ada pribadi yang tidak pernah putus asa. Kemudian Rasulullah SAW juga adalah pribadi yang tidak terbawa oleh arus pergaulan saat itu. Saat itu orang-orang dan para remaja yang hidup bersama Rasulullah itu kondisinya jahiliyah. Gayanya digedein, bahasa gaulnya juga kasar gitu kan. Tapi Rasulullah tetap menjadi pribadi remaja yang santun. Pribadi remaja yang menenteramkan orang lain, ya. Misalnya di sini Fadil bergaul, di mana ada Fadil, di sana orang merasa tentram Fadil. Jadi banyak sekali orang yang merasa kehilangan Rasulullah pada saat kehilangan Muhammad, pada saat Muhammad tidak ada di sana. Seperti itu. Jadi ketika Rasulullah ada, semua orang nyaman. Semua orang nyaman. Tapi ketika Rasulullah tidak ada, semua orang rindu. Nah, ini Rasulullah yang remaja. Sampai pada usia 15 tahun.
Rasulullah dipercaya oleh para petinggi Bani Quraisy saat itu. Jadi bukan saja pribadi yang standar ya, tapi betul-betul pribadi yang teguh di dalam pendiriannya. Tidak asal bergaul dan tidak asal meniru. Ya. Tidak ngelihat ada orang dicukur model begini, ikutan dicukur model begitu, gitu kan enggak. Lihat orang pakai sepatu merek ini, ikutan, semua pakai sepatu merek itu. Enggak. Kalau zaman sekarang mungkin terlalu banyak iklan ya di media sosial kita. Satu beli produk ini, semua beli gitu kan. Tidak menjadi korban pergaulan seperti itu. Nah, atau tidak menjadi korban mode. Rasulullah pribadi pertama, Muhammad sebelum menjadi Rasul adalah pribadi yang teguh, Fadil. Fadil Hawari juga bisa bersikap teguh. Kenapa tidak? Terserah kata orang. Disebut disebut terbang, disebut Adela, disebut kampungan, terserah. Yang pasti saya selalu berjalan benar. Itu Rasulullah. Kenapa seperti itu? Karena ternyata teguh dalam pendirian yang benar itu menenteramkan. Tenang, enak. A2 tidak usah harus ikut-ikutan teman, ya kan? Ikut-ikutan teman modelnya begini, ikut begini. Satu tiktokan, yang lain ikutan tiktokan. Nggak usah juga kan gitu. Kita punya program hidup kita masing-masing. Kita, punya rencana dalam hidup kita. Apa rencana dalam hidup kita? Satu saja, Gasani. Satu saja rencana hidup kita yang harus kita lakukan. Apa? Ibadah. Jadi kenapa kita harus ibadah? Seperti apa yang Rasulullah minta. Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak sekali-kali Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, itu Anissa Putri, kita hanya untuk ibadah saja. Tidak untuk yang lain, ya kan? Apakah hidup kita untuk bersenang-senang? Tidak. Dengan sendirinya kita akan senang dan bahagia kalau kita ibadah. Kalau kita taat. Gini, Pak Rizi, kalau kita di sekolah taat, tertib, bikin PR, ada tugas PR dikerjakan, ada tugas-tugas sekolah dikerjakan, dan tidak melanggar, kira-kira kita sekolahnya tenang nggak? Tenang. Ya, akan tenang. Nah, siapa yang tidak tenang itu? Mereka yang tidak taat. Nah, kalau kita taat kepada Allah karena hidup kita untuk ibadah, maka insya Allah kita akan tenang. Itu Muhammad. Muhammad taat kepada kebenaran. Nah, kemudian kalau tadi Muhammad pribadinya menenteramkan banyak orang karena teguh dalam pendirian, tidak mudah terbawa oleh arus mode, tidak mudah terbawa oleh gangguan pergaulan ya, Rabil. Tidak. Nabi Muhammad betul-betul keteguhannya membuat semua orang nyaman bersama Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad juga selalu berjalan di atas kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad juga seorang yang jujur. Bagaimana caranya supaya kita mudah untuk jujur? Caranya jangan pernah bikin salah. Kalau kita tidak pernah berbuat salah, ya Dwi, Andika, kalau kita tidak pernah berbuat salah, maka tidak perlu kita harus berdusta, kan? Nggak akan. Ya Fahria, nggak perlu kita berbohong, bercerita bohong kalau memang kita sudah berbuat benar. Kenapa ada orang bohong? Karena rajin berbuat salah. Dan sekali dia berbuat bohong, dia akan terus-menerus, bahkan sampai tua dia akan jadi raja bohong. Kalau kira senang nggak sih kalau kita punya teman pembohong? Kita tidak akan suka punya teman pembohong. Karena kita tidak suka punya teman pembohong, kira-kira kalau kita bohong, kita disukai tidak? Tentu tidak. Tidak akan disukai. Supaya tidak bohong, kita selalu berbuat benar. Supaya tidak bohong, kita selalu berpikir ketika akan berbuat. Sehingga apa yang kita lakukan akan selalu baik. Jadi tidak perlu bohong lagi untuk menjelaskan kepada siapapun. Kan kalau sudah berbuat salah, Maya, Pak Rizi, kalau sudah berbuat salah, orang nanya, kamu gitu nggak? Enggak gitu kan, ngelawan. Dan nggak mau ketahuan. Kesalahan itu adalah keburukan. Buktinya apa? Orang lain nggak ada. Orang nggak ada yang mau ngaku salah kan itu. Kenapa?
Karena salah adalah keburukan. Karena itu jangan pernah berbuat salah. Nah itu. Luar biasa ya, Rasulullah memiliki kepribadian. Ini bukan seorang yang sangat jujur. Dari sejak kecil. Sampai suatu saat orang heboh, ribut. Karena ada Hajar Aswad yang dikembalikan oleh salah satu kerajaan Mekah. Ini Hajar Aswad ini dicuri oleh satu kerajaan. Kemudian setelah dicuri, dikembalikan. Nah pada saat dikembalikan, orang Mekah sibuk. Ribut semuanya. Siapa yang berhak memasukkan Hajar Aswad kembali ke pojok Ka'bah? Nah, itu. Akhirnya semua merasa semua ya kari nazira, semua merasa hak untuk mengambil dan memasukkan Hajar Aswad ke pojok. Akhirnya setelah semua berdebat kusir, tidak ada jalan keluar, Muhammad berdiri. Karena dia dipercaya, karena beliau jujur, karena beliau mengagumkan, maka suaranya didengar. Ketika Muhammad bicara sudah, siapa yang datang paling pagi ke Ka'bah, maka dia yang paling berhak untuk menempatkan kembali Hajar Aswad di tempat. Oh, akhirnya sepakat semua. Semua kepala suku, semua ketua kabilah itu sepakat. Siapa yang paling pagi, dia berhak untuk menempatkan Hajar Aswad di tempatnya, di Ka'bah. Pas mereka pagi datang, ternyata sudah ada Nabi Muhammad di situ. Sudah ada Muhammad, remaja di situ. Muhammad yang berusia 15 tahun tadi. 15 tahun sudah didengar oleh semua kepala suku, ya kan? 15 tahun sudah didengar oleh orang-orang yang memimpin kabilah pada saat itu. Akhirnya kata Nabi Muhammad, ya sudah, kita suruh dulu kumpul semua. Setelah semua kepala suku itu berkumpul, Nabi Muhammad membuka sorbannya dan menggelar sorbannya. Diamparkan. Setelah digelar sorbannya, kemudian Nabi Muhammad mengangkat batu itu ke atas sorbannya. Kemudian setelah itu semua kepala suku memegang sisi-sisi sorbannya dan mengangkat batu itu. Kemudian setelah itu oleh Nabi Muhammad batu itu didorong ke Ka'bah dan tepat berada di pojok Ka'bah. Bijaksana sekali. Bayangkan ya. Fahri bayangkan. Nabi Muhammad ya. Sangat bijaksana Anita. Di usia berapa? Sangat bijaksana Anita Nabi Muhammad 15 tahun. Nah, kebayangkan anak sekarang 15 tahun bijaksana atau cilepeng. Nah, ini. Anak sekarang 15 tahun terbiasa masih senang main. Padahal Muhammad 15 tahun sudah sangat bijaksana. Dan perlu dicatat, 15 tahun bagi laki-laki adalah kil balik. Masa mana seorang laki-laki setelah 15 tahun tidak boleh lagi berbuat salah dengan sengaja. Kalau nggak sengaja ya terserah kalau sengaja. Tidak boleh lagi berbuat salah dengan sengaja. Dan Nabi Muhammad di usia 15 tahun sudah melakukan kebenaran yang paling bijaksana. Itu. Dan siapa sepanjang dunia ini ada yang mendapatkan gelar Al-Amin? Hanya Muhammad. Tidak ada lagi orang yang mendapatkan gelar Al-Amin kecuali Muhammad, calon Nabi. Di usia 15 tahun, beliau menjadi Al-Amin. Siapa yang memberi gelarnya? Kurang lebih 8 kepala suku yang berada di sekitar Mekah. Luar biasa. Ya. Zaman sekarang ada nggak yang mendapatkan gelar Al-Amin? Nggak ada. Sebelum zaman sekarang, sesudah zaman Nabi Muhammad, ada nggak yang mendapatkan gelar Al-Amin? Tidak ada. Hanya Muhammad. Seumur hidup di dunia yang punya gelar Al-Amin hanya satu orang. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya kita bangga dong bermakmum kepada imam yang namanya Muhammad. Kita bangga ya Fahri ya, imam kita Muhammad. Kenapa bangga? Karena
beliau satu-satunya manusia Al-Amin. Amin itu bukan jujur saja. Jujur, Al-Amin ya. Jujur, cerdas, bijaksana, itu Al-Amin. Kalau jujur saja, belum Al-Amin. Tapi kalau jujur, cerdas, bijaksana, dan langkahnya tepat, Fahri, itu Al-Amin. Ya. Sok, jadilah laki-laki yang mengagumkan Ales. Jadilah laki-laki yang mengagumkan ya Satya. Jangan menjadi laki-laki yang pas-pasan. Gitu. Jadi luar biasa. Muhammad dibesarkan tanpa bapak. Di usia masih kecil sudah kehilangan ibu. Kemudian Nabi Muhammad diurus oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Begitu sayang kakeknya dan begitu takut kehilangan Muhammad. Sampai kakeknya meninggal, diurus oleh pamannya, Abu Thalib. Dibela, betul-betul dibela Muhammad. Sebagai seorang yang tampan, jujur, cerdas, bijaksana, dan menenteramkan. Kebayangkan kalau Dafa menjadi manusia yang menenteramkan Dafa. Setiap Dafa datang, seorang sudah merasa nyaman. Dafa datang, duduk. Udah, semua tenang gitu loh. Ada yang nggak seperti itu ya. Awas, Raihan datang. Nah, kesel berenya. Nah, tidak seperti itu. Betul-betul kehadiran Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad duduk, pasti diriung. Pasti ada orang-orang datang. Pasti orang senang, paling tidak menyapa. Damang, Kang Muhammad, damang gitu. Menyapa. Ya. Kebayang nggak kalau Anita menjadi wanita seperti itu? Duduk orang nyaman dengan. Ya, Dara duduk, semua orang nyaman dengan Dara. Siapa? Dara yang harusnya, Anita yang harusnya Al-Amin. Cerdas, bijaksana, dan jujur. Enakan. Ada ya Anita orang yang seperti itu di antara mudah sempurna di antaranya ya malah ya harus terjadi seperti itu. Nah, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya? Seperti tadi ya, Ambulia menyatakan mari kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mari kita ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sholat duhur, ini pada sholat duhur nggak tadi? Sholat duhur. 4 rakaat. Ya sudah, kita ikut sholat duhur 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Rasulullah yang ngasih contoh kan itu. Nah, itu. Kenapa kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Al-Faruq? Karena Rasulullah yang diberitahu oleh Allah. Begini caranya sholat. Siapa yang ingin kita sholat darah? Allah. Siapa yang ingin kita saum rabil? Allah. Siapa yang ingin kita berzakat? Ya, rendra Allah. Allah yang ingin. Jadi kenapa Dafa tadi sholat subuh pas azan subuh 2 rakaat ya? Karena Rasulullah mencontohkannya seperti itu ya Dafa ya. Seperti itu. Jadi Masya Allah, kalau sudah ikut kepada sunnah Rasul berarti Allah pasti suka. Tapi kalau tidak ikut sunnah Rasul, kata Allah, ngapain? Saya tidak minta yang seperti itu. Saya minta yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah. Bukan apa yang kamu lakukan. Tapi ini bagus ya Allah. Ya. Ibu Vina, Evina. Ini bagus. Ya bagus kata kamu, tapi aku tidak suka. Kan itu ya. Bagus kata kita yang melakukannya, tapi Allah tidak suka. Jadi yang mana yang disukai oleh Allah? Yang disukai oleh Allah, Satya, adalah semua yang sudah Allah sampaikan, Allah ajarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi Dinda ikuti apa kata Rasulullah ya, ikuti. Kata Rasulullah saum bulan Ramadan 30 hari ya sudah. Saum bulan Ramadan 30 hari Dinda ya. Saya tidak akan saum hanya 15 hari. Tapi saya kan perempuan, ada masa haid ya sudah bayar pada hari yang lain kan gitu ya. Seperti itu. Jadi mudah kok mengikuti apa yang kata Rasul itu karena Rasulullah tidak akan mencontohkan ibadah yang susah-susah. Ada nggak ibadah yang susah? Nggak ada.
semuanya indah dan semuanya mudah. Seperti itu. Nah, Rasulullah mencontohkan ibadah. Untuk apa Rasulullah mencontohkan ibadah sulit? Rasulullah mencontohkan ibadah diutamima makarimal akhlak, untuk membangun kesempurnaan akhlak kita. Jadi pada saat Anisa sholat, akhlak Anisa putri sudah menjadi mulia. Ya. Pada saat Kamelia sholat, Kamelia sudah berakhlak mulia. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oh, sudah. Allah Maha Besar, berarti saya tidak boleh sombong. Kita merendahkan gitu ya, Vina. Kita merendah. Kemudian, Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memuji. Nah, kita puji Allah, marwah. Kita puji Allah. Kemudian, kita puji juga teman-teman kita sebagai ciptaan Allah. Ini teman-teman kita, marwah itu ciptaan Allah atau ciptaan siapa? Allah ya. Karena ini ciptaan Allah, marwah, maka kita puji. Untuk memuji siapa? Untuk memuji Allah. Jadi kalau saya memuji Elsa Putri, itu artinya saya memuji Allah. Kalau saya memuji Seva, itu artinya saya memuji Allah. Kalau saya memuji Rizka, itu saya memuji Allah. Seperti itu. Kenapa saya memuji Raina? Saya disebut memuji Allah karena Raina ciptaan Allah. Boleh saya menghina Raina, ngebully Nabila Febrianti, boleh nggak? Nggak boleh, karena Nabila Febrianti adalah ciptaan Allah. Kalau saya ngehina, ngebully teman saya, berarti saya sudah menghina Allah. Ya Hasna, kalau saya sudah menghina Allah, berarti saya tidak mengucapkan kalimat Sami Allahu liman hamidah. Saya tidak memuji Allah. Kenapa ya kita harus memuji? Memuji itu di dalam hati loh. Di dalam hati memuji itu. Tidak usah yang bersangkutan tahu kalau kita memuji. Saya memuji Sam Januar. Saya puji Sam Januar gagah gitu kan Sam ya. Sam gagah saya puji. Perlu Sam Januar tahu kalau saya memuji Sam. Nggak perlu. Cukup saya aja yang tahu ya Amel ya. Saya sendiri saja yang tahu. Kenapa? Dengan memuji Sam, saya tentram karena saya tidak pernah ketemu dengan keburukan orang lain. Saya tidak akan bertemu dengan keburukan orang lain. Saya tidak capek mikirin orang lain. Tapi saya akan bahagia karena bersama saya ada Fahima yang terpuji, ada Salwa yang terpuji, ada Sasa, ada Livia, ada Audia. Semuanya saya sanjung, saya puji sebagai ciptaan Allah. Ada Rizki yang gagah gitu kan. Saya sanjung. Ada Regita, saya sanjung. Kenapa saya sanjung? Memuji itu menenteramkan kita yang memujinya. Tidak perlu yang bersangkutan yang kita pujinya tahu. Cukup hati kita saja. Bagaimana cara memuji teman? Apa perlu saya katakan Raditya menigagah gitu? Nggak perlu. Cukup muliakan dia, hormati dia, perlakukan dia dengan baik. Perlakukan dia dengan baik itu cara kita memuji teman. Sopan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, itu kita memuji orang-orang. Ini ada kan orang yang memuji tapi nggak sopan? Ada. Kita puji teman kita dengan cara kita berbuat baik ya Tia ya kepada orang itu. Itu jasa. Jadi ibadah kita membentuk sikap kita. Catat ya, ibadah kita membentuk sikap kita. Kita tidak akan menjadi manusia yang salah karena kita selalu ibadah. Dan apa ya tujuan ibadah? Allah ridho. Terus apa lagi tujuan ibadah? Supaya kita dinasehati oleh ibadah kita. Di dalam sholat, saya mengucapkan kalimat warzukni. Nah, gitu Rizki. Di dalam sholat saya mengucapkan kalimat warzukni. Ya Allah berikan kepada kami rizki. Di luar sholat, saya akan berjuang mencari rizki. Kalau di dalam sholat, sesudah sholat saya berdoa, ya Allah sehatkan saya. Di luar sholat, saya akan berusaha menjadi orang yang hidup sehat.
bersih, ikut protokol kesehatan, cuci tangan, ngobrol bagus, ya kan? Cara naik motor juga yang tertib, karena kita ingin sehat. Ini ingin sehat, ingin selamat, tapi naik motor ngebut. Setelah jatuh, kalau jatuh, na'udzubillah min dzalik. Itu yang susah siapa? Yang susah bukan kita, Fadil. Yang susah orang tua kita tentunya. Ya. Karena itu, jadikan ibadah kita sesuatu yang menasihati kita. Kalau ibadah kita sudah menjadi sesuatu yang menasihati kita, kira-kira kita masih butuh nasihat lagi enggak? Enggak. Masih akan ada enggak orang yang menasihati kita? Enggak akan. Kenapa? Karena kita sudah dinasihati oleh ibadah-ibadah kita. Itu akil. Jadi, siapa orang yang memuji Rasulullah SAW itu, ya, memuji Rasulullah SAW itu yang mengikuti bagaimana cara ibadah kepada Allah. Nah, kemudian siapa yang orang yang beribadah itu? Orang yang beribadah adalah orang-orang yang pribadinya, karakternya, kelakuannya diwarnai oleh ibadahnya. Gitu ya, Miss Hanika yang sekarang mungkin sedang di mana itu. Mudah-mudahan kita semua di Al-Kenzi ini menjadi hamba-hamba yang pada akhirnya dicintai oleh Rasul. Kenapa ya Rasulullah engkau mencintai siswa-siswi Al-Kenzi? Karena mereka semua mengikuti cara ibadah yang sudah aku contohkan. Indah kan? Kenapa ya Rasul? Ya Allah, engkau cintai orang-orang Al-Kenzi? Ya, karena orang-orang di Al-Kenzi mengikuti semua yang dicontohkan oleh Rasul. Ya, jadi jelas ya, ibadah harus mengikuti apa kata Rasulullah. Kemudian siapa sih orang yang mengikuti apa kata Rasulullah? Yang dari ibadahnya dia berakhlak mulia. Karena ibadahnya dia jadi soleh, jadi baik. Tapi ada yang ibadah-ibadah, kelakuan masih tetap ngaco. Ingat ya. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka untuk orang-orang yang sholat, yang lalai dari sholatnya. Di dalam sholat dia minta rizki tapi males. Di dalam sholat dia minta sehat tapi cara hidupnya tidak sehat. Tidur sambil makan, makan sebelum tidur malam, gak sehat itu. Terus pagi-pagi tidak mandi karena musim pandemi seperti sekarang, males mandinya. Kenapa kamu sepanjang PSBB, sepanjang Corona, sepanjang COVID-19 jadi makin hitam, ya makin kotor dan tidak pernah mandi? Jangankan kita di dalam sholat minta kepada Allah untuk sehat. Kita minta afiat, minta sehat kepada Allah dalam sholat kita. Nah itu. Jadi sholat membentuk perilaku kita. Seperti itu ya. Oke. Nah kemudian yang terakhir, apa yang harus tumbuh ya dari akhlak mulia, dari ibadah-ibadah kita, yang harus hadir di dalam kepribadian kita setelah kita beribadah dan menjadikan ibadah sebagai pembentuk akhlak mulia kita. Hati kita harus sehat. Ingat loh, jangan nyakitin teman, jangan mengganggu teman, ya jangan. Kenapa jangan nyakitin teman atau ngeganggu teman? Nanti jangan gara-gara Audia, Amelia sakit hati. Ketika Amelia sakit hati terus meninggal, ingat, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari itu tidak ada manfaatnya harta dan keturunan, anak, dunia, apapun tidak ada gunanya kecuali kita pulang kepada Allah dengan hati yang sehat. Nah, hati yang sehat siapa? Hati yang terjaga. Karena itu jangan sampai karena kita orang lain sakit hati. Itu ya. Jangan sampai karena kita orang lain sakit hati. Aulia Putria, jangan nyakitin lagi ya, Livia. Ya, jangan nyakitin siapapun. Tidak boleh, Fahri.
tetap baik, tetap jadi orang hebat. Kan gitu ya, Fahri Husaini. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita sehatkan hati siapapun. Setelah semua hati menjadi sehat, Tina, insya Allah kita pun akan dijaga kesehatan hati kita oleh Allah. Ya, Dwi Maudunah, kita akan dijaga oleh Allah. Nah, kalau kita sudah dijaga oleh Allah, pantas nggak kita masuk surga? Insya Allah kita akan pantas masuk surga. Seperti itu. Nah hadirin jamaah yang berbahagia, juga siswa-siswi, ibu bapak guru, dan orang tua murid yang sekarang ini hadir di majelis sore hari ini. Mudah-mudahan ini majelis menjadi majelis yang berkah. Kenapa saya bicara perlahan ya Ambulia? Saya bicara pelan, Bulia, karena saya khawatir tidak terdengar. Diwa, Sayyidah mana ngacung? Nah, itu ngacung. Diwa, mana Deliwa? Deliwa itu teh namanya. Suaranya kedengar nggak, Fadil? Dengar, Pak. Iya, Pak, Deliwa Sayyidah, Pak. Nah, ya, Dia. Ya, Sayyidah kedengar ya suaranya. Jelas nggak? Jelas, aman. Jelas, Pak, jelas. Ya. Sengaja saya bicara pelan-pelan supaya semuanya menjadi paham ya. Jadi ikuti seperti apa Rasulullah tumbuh. Ketenangan tadi, sikap Rasulullah yang selalu menenteramkan adalah sikap Rasulullah yang tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Terlebih perasaan ibu. Ini saya nanya nih ke Fadil Hawari. Fadil, ya, menyakiti, membunuh ibu ya, membunuh ibu dengan pisau, dosa tidak? Dosa besar. Besar tidak? Besar sekali. Diampuni tidak oleh Allah? Enggak, Pak. Enggak lah, enggak diampuni. Kalau sekarang pakai saya tanya, tetap dia tidak diampuni. Makanya pakai bismillah tapi berbuat salah, betul. Nah sekarang Fadil Hawari, pernah nggak Fadil membunuh ibu? Enggak pernah dan nggak mau, Pak. Nggak pernah ya, dan nggak mau. Pernah nggak Fadil membuat rasa hati ibu khawatir? Gimana, Pak? Pernah bikin hati ibu khawatir nggak? Pernah. Riwang, khawatir. Pernah, oke. Apakah kekhawatiran seorang ibu itu membuat ibu sehat atau ibu sakit? Sakit. Sakit. Kalau Fadil memberikan kekhawatiran kepada ibu 20 kali dalam 1 tahun, kira-kira itu sama nggak dengan membunuh menggunakan pisau? Sama lah, sama. Jadi kepada siswa-siswa jangan bikin khawatir ibu. Sehatkan hati ibu di rumah, sehatkan hati bapak ya, Dwi Andika, sehatkan hati keluarga kita di rumah dan teman-teman kita. Karena kita tidak akan menjadi pembunuh mereka. Supaya mereka semua masuk surga. Kalau Dwi Andika menjadi ahli surga karena teman-temannya baik. Kalau Fadil Hawari menjadi ahli surga karena teman-temannya baik. Kalau Fajar Ramdhani menjadi ahli surga karena teman-temannya baik. Insya Allah teman-temannya juga akan diselamatkan. Teman-teman Fadil semua masuk surga. Ari Fadil itu misalnya ulama kami untuk itu, Pak. Astagfirullah. Fadil tidak. Fadil tidak. Semua masuk surga, teman-teman. Pas ditanya kenapa kalian memiliki hati yang sehat? Saya memiliki hati yang sehat karena saya punya teman yang namanya Fadil yang selalu menenteramkan. Saya memiliki jiwa yang sehat karena saya punya teman yang namanya Fajar Ramdhani. Saya memiliki hati yang sehat karena saya punya teman yang namanya Akang Elan. Ya, yang sudah menenteramkan hidup saya. Maka saya pasti akan memanggil mereka. Ya Allah, panggil Fadil yang sudah menyehatkan hati saya masuk surga. Ya Allah, ajak Ambulia untuk bareng sama saya masuk surga. Kenapa? Karena mereka sudah menenteramkan saya. Raihan ibunya masuk surga. Apa kata ibunya? Ya Allah, saya bisa tentram seperti ini karena anak saya Raihan menenteramkan saya. Bawa Raihan
masuk surga bersama saya. Nah, gitu. Paham ya? Jadi penting tidak untuk menenteramkan semua orang. Nah, kemudian bagaimana caranya menenteramkan semua orang? Cara menenteramkan semua orang sederhana. Jadilah orang yang cerdas. Ya, Fajar ya? Jadi orang yang cerdas. Jadi orang yang hebat, pinter, jagoan. Kalau cerdas kira-kira gampang nggak bikin bingung orang? Enggak. Orang-orang pinter tuh nggak akan bikin bingung orang. Bahkan ketika dia bicara pun orang lain ngerti kan. Mun ngobrol, Fadil, jeung nu bodoh, kira-kira enak nggak? Enggak. Saya nggak enakin. Rio, kalau ngobrol sama orang yang cilepeng, kira-kira asik nggak? Nggak. Raihan, kalau ngobrol sama orang yang tidak punya pengetahuan, enakin nggak? Tidak. Ya, Raihannya tidak. Jadilah orang yang pinter, cerdas, bijaksana seperti sifat Rasulullah tadi yang al-amin. Insya Allah kita akan menenteramkan orang lain. Nah, gitu Kang Elan. Kang Elan hadir juga. Assalamualaikum, Kang Elan. Jadi ini hal yang menurut saya harus kita coba teladani sifat Rasulullah SAW. Nah, itu saja Kang Aiman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang betul-betul suatu saat nanti diundang oleh Rasulullah ke ruangannya di surga untuk mendapatkan syafaatnya. Kenapa Dwi Andika mendapatkan syafaat? Kenapa Fajar Raihan mendapatkan syafaat? Karena Fajar, Raihan, Fadil mendapatkan syafaat karena mereka mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya tanya yang terakhir ini, khusus kepada Raihan. Raihan, kira-kira Raihan hidup bisa nggak sampai umur 20 tahun? Belum tentu ya. Belum tentu sampai 20 tahun. Kira-kira kalau meninggal pengen masuk surga, pengen masuk neraka? Surga pasti. Karena pengen masuk surga, dari sejak kapan kita harus siap-siap? Sejak sekarang. Siapa tahu sore nanti kita pulang, kan gitu ya? Fajar Ramdhani. Apa, Pak? Ini satu di antara dua. Meninggal sore ini, ya, meninggal sore ini dijamin masuk surga, Fajar, atau meninggal 10 tahun lagi dijamin masuk surga, pilih. Meninggal sore hari ini masuk surga, Pak. Juara itu yang beriman hari ini masuk surga. Karena itu kita selalu menyiapkan hari ini hari yang terbaik, karena mungkin hari ini saya pulang, hari ini saya harus masuk surga. Betul, Fajar, juara. Itu saja mungkin Kang Aiman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Amin. Saya kembalikan kepada Kang Aiman. Amin ya Allah ya Amin. Amin. Atur nuhun Pak Ustad atas banyak tentang sejarahnya, tentang hikmahnya, dan kita tadi tidak hanya berbicara suri teladan gimana Rasulullah SAW di awal baliknya pun sudah menjadi al-amin, terus kisah tadi di Hajar Aswad beliau sudah menjadi yang terpercaya dan yang bijaksana, sampai terakhir tadi bahwa kita harus menyenangkan atau agar orang tua kita senang sampai kita masuk surga. Itu tujuan kita semua. Nah, baik, yang akan tanya nanti acungkan tangan, nanti ada di chat, bisa di chat atau yang bisa di kolom Zoom-nya ada raise hand atau angkat tangan, nanti Mister pilih siapa yang akan bertanya. Ustadz akan memberikan pertanyaan, 3 pertanyaan awal. Nah, yang lain speakernya dimatikan dulu ya, speakernya dimatiin dulu agar nanti Pak Ustadz bisa menyampaikan pertanyaan. Ustadz, 3 pertanyaan untuk siswa kami atau yang ingin bertanya terkait materi atau bahan tadi yang sudah disampaikan Pak Ustadz. Mangga Pak Ustadz. Pertanyaan dari saya, Kang Aiman. Semohon Pak.
pertanyaan saya, apa ada arti dari al-amin? Tadi sudah sangat jelas ya. Yang kedua, apa pentingnya kejujuran? Yang ketiga, kenapa kita harus baik kepada orang lain? Itu 3 saja. Al-amin, kejujuran, dan kenapa harus baik. Pak Dilo pasti ngerti lah. Al-amin bisa dipercaya. Al-amin. Al-amin adalah sebuah Al-haram. Oleh Kang Muhammad. Al-amin apa? Bisa dipercaya. Oke, bisa dipercaya. Kemudian kenapa Al-amin cerdas. orang lain? Cerdas, bijaksana, dan bijak. Al-amin. Al-amin cerdas, bijaksana, baik, dapat dipercaya. Dan bisa dipercaya. Sebutkan nama dulu, nama, kelas. Nah, baru dijawab. Mohon sebut nama, kelas, baru jawab ya. Nanti menunjuk siapa ini, angkat tangan tadi. Jadi biar beraturan, nanti dari sekolah ada penir ya, Ambu Ila ya. Nah, tapi harus tertib, tertib. Nah, ada Dwi Andika, ada Arka. Nah, Dwi Andika cuma Fadil. Nanti kalau yang salah dikasih ke temennya. Nah, Mister ke Dwi Andika dulu. Dwi Andika, buka speakernya. Ya, Mister. Ya, nama, kelas. Nama Muhammad Dwi Andika, kelas 7 Abu Hurairah. Jawaban dari nomor 1 apa, Andika? Nanti Ustadz jawab ini benar tidaknya jawaban Andika. Maka Andika. Al-Amin adalah sebuah gelar yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Gelar Al-Amin bagi Nabi Muhammad disandangkan oleh penduduk Makkah karena dikenalnya Nabi Muhammad sebagai seorang laki-laki yang penuh amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Ustadz, mangga. Betul ya, Pak? Andika, kelas apa Andika? Abu Hurairah, Mister. Abu Hurairah, 7 ya, kelas 7 ya. Nah, berarti betul. Berarti pertanyaan pertama tidak bisa dilempar. Nah, sekarang yang berikutnya, Arka. Tadi Muhammad Arka. Mister lihat sudah ngacung, tadi sudah angkat tangan. Muhammad Arka. Untuk pertanyaan nomor kedua, Muhammad Arka. Nanti kalau tidak tampil akan dialihkan ke teman yang lain. Muhammad Arka, bisa dengar Mister? Nah, karena Arkanya tidak merespon, tadi Liwa, coba dari kelas mana, perkenalkan, dan jawabannya. Buka speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liwa Saidana Siva dari kelas 7A. Oke. Ya. Kejujuran ya, Pak. Yang kejujuran. Ada yang bocor ini. Ya, silakan. Jawab aja, Liwa, nanti Pak Ustadz. Kejujuran itu tidak boleh bohong, dan kita harus jujur pada orang lain. Kita harus jujur kepada orang lain. Dewa, diulang Dewa. Tadi ada gangguan suara. Buka speakernya. Buka speakernya, diulang. Tadi ada bocor. Diulang. Nama saya Liwa Saidana Siva dari kelas 7A. Kejujuran itu adalah salah satu sifat dari Nabi Muhammad. Dan kita harus jujur pada orang lain, termasuk juga pada orang terdekat. Dan kita tidak boleh membohong. Kita itu sudah membohong, tapi kadang kita tidak jujur.
Pak Ustadz, ini ya Pak Ustadz ya. Yang putrinya belum, yang putrinya. Tadi udah Dwi Anita, Liwa, Tua, sama 7 Abu. Yang putri dulu ya, Mister ke putri dulu. Ini tadi yang putranya udah. Yang putri ada Mala, mana Mala belum ini nih. Ayo Mala, mangga. Atau banyak ini yang dari kelas ini nih. Yuk, yang putri belum angkat tangan. Mister di sini belum bisa lihat. Karena yang putra banyak ini. Ada A2. A2 perkenalkan diri sama kelas berapa dan jawabannya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya A2 dari kelas 7 Usman. Manfaat berbuat baik terhadap orang dapat meningkatkan rasa percaya diri, mempererat persahabatan, menumbuhkan ketentraman batin, dan sebuah kebaikan akan menularkan kebaikan juga. Sudah, ini dapat 2 jempol dari Pak Ustadz ini. Udah 2, makasih. Nah, alhamdulillah nanti kalau ada pertanyaan lagi, kita bisa diskusi lagi atau di lain kesempatan. Nah, Mister mau kasih informasi juga. Kita PPDB bagi adiknya atau saudaranya yang ingin bertanya tentang masuk Al-Kenzi, sekarang sudah dimulai. Silakan nanti kalau biasanya di awal-awal ini banyak potongannya. Nah, nanti ada berapa persennya silakan ke sekolah. Nanti boleh tanya ke wali kelas atau datang ke sekolah. Nah, mungkin tadi sesi pertanyaannya sudah kita tutup dan acara ini masih banyak. Besok atau lusa ada tentang tsunami, hari tsunami sedunia. Kita jam 1. Nanti wajib juga untuk siswa baik SD, SMP, SMA, SMK, dan juga sorenya kelas tahsin. Nah, nanti via Zoom, menggunakan Zoom lagi Pak Ustadz. Nah, jadi Pak Ustadz, Billy ada mau ini lagi Pak Ustadz atau ada orang tua boleh bertanya nggak Ustadz? Nah, mamanya Raihan mau tanya Pak Ustadz. Iya. Boleh bertanya? Mangga Ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya selalu mengikuti kajiannya Ustadz Budi. Alhamdulillah. Begini Ustadz, anak-anak usia SMP itu yang masih dikatakan labil ya Ustadz ya, masih bahkan masih terjadinya seperti pembulian begitu. Jadi bagaimana menumbuhkan rasa sikap kasih sayang di antara mereka terhadap teman-temannya, menerima kekurangan dan kelebihan dari teman-temannya sehingga tidak menimbulkan sikap menjadi saling membuli kepada teman-temannya. Begitu Pak Ustadz. Terima kasih, jazakallah. Ibu Raihan, usia SMP itu bukan labil, dibuat labil. Usia SMP itu usia yang sudah punya pendirian, sudah bersiap menjadi orang yang akil balik. Gitu ya. Kalau yang wanita, yang akhwat, yang perempuan sudah akil balik. Gitu. Jadi bukan usia yang labil sebetulnya. Saya percaya mencari anak jati saya, diri, maksudnya. Ya, betul. Saya percaya anak saya tidak labil dan saya sudah kasih jati diri kepada anak saya. Apalagi di Al-Kenzi itu jati diri sudah selesai sejak awal. Sudah masuk ke kelas saja kelas Usman, ada kelas Abu Hurairah, itu jati dirinya. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai orang tua memberikan warna keteguhan. Sampai Ibu Ila, Bunda Ila juga ngerti persis ya. Kalau orang tua sudah mampu memberikan iklim kepada anak sehingga anak bisa memiliki keteguhan, pendirian, tidak disalahkan oleh orang tua. Bahkan didukung ketika dia melakukan kebenaran, maka insya Allah. Kenapa banyak anak mencari jati diri? Karena di rumah masih dianggap anak-anak. Ya. Masih belum dipercaya sepenuhnya. Padahal justru ya Fajar ya, kita kan
meskipun SMP kita orang yang sudah punya pendirian, betul nggak Fajar? Ya. Fajar tadi pendiriannya luar biasa. Milih meninggal sekarang masuk surga atau milih 10 tahun lagi masuk surga. Fajar sudah jelas milih sekarang masuk surga. Ibu Raihan milih mana? Yang sekarang atau yang nanti meninggalnya? Meninggal masuk surga. Fajar sudah berpendirian. Artinya bagaimana iklim di rumah kita buat anak kita percaya sebagai seorang hamba yang betul-betul sudah mampu memimpin dirinya sendiri. Seperti itu. Baik, itu saja mungkinnya Ibu Bunda Raihan. Dan Pak Aiman, Ibu Ila, saya mohon pamit ini karena ada majelis Jumiah yang lain. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat pada anak-anakku tercinta. Jadilah ahli surga dengan membantu saudara kita juga menjadi ahli surga. Itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini mau absen dulu ya. Kalau absen nanti nggak dapat ini nih. Di mana, Bu? Absen di link chat ada absen. Gulung bikinnya akunya. Assalamualaikum. Ada link absen ya. Lihat di chat ada link Google Form. Apa? Kok nggak bisa sih konfirmasikan pengiriman? Di Google Form ada formulir ya. Kalian isi di Google formulir. Kelas kualif. Siapa namanya? Ini kita rekam ya. Jadi kalian ada rekamannya ini. Absennya di Google Form yang ada formulir, bukan nama di chat, tapi ada Google Form yang harus diisi. Bentar, semuanya. Lihat di chat, ada Google Form. Jangan left dulu. Lihat. Ini peserta kelas. Absennya boleh nggak dikirim ke wali kelasnya? Jadi nggak bisa. Ini saya di laptop, di HP. Di Google Form-nya ada, nanti kita kasih ke wali kelas. Di Google Form ada nama wali kelas. Ada Wali kelas saja ya Pak. Maaf ya Pak, maaf. Ini apa sih? Fajar. Apa? Mister, ini yang pertanyaan terakhir yang siapa nama dari dalam acara kali ini maksudnya apa? Ustadz, Pak Ustadznya siapa? Tadi. Siapa, Ci? Ya. Haji Dudi Mutakin. Andika, bukan baik, belajar. Udah ya, jadi harapannya sudah diisi semua di Google Form. Dan nanti kita masih ada tahsin, lusa, sama hari tsunami, museum Aceh, dan ada yang di Jepang. Nanti baik. Semua ya, absen, nanti linknya akan kita kirim ke setiap wali kelas. Baik semuanya, mari kita tutup acara kita dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah.